Jadi gini, kan memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di Undang-Undang Pemerintahan. Jadi yang dipecah itu kan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, di setiap instansi pemerintah sudah ada pengampunya. Jadi pengampu-pengampu ini tentunya yang akan kita serahkan ke kepada kementerian-kementerian yang baru. Jadi misalnya fungsi hukum, misalnya yang dulu memang yang menangani hukum di Kementerian Hukum, dia akan pindah. Yang menangani imigrasi dengan pemasyarakatan, dia akan pindah ke kementerian itu gitu. Jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu gitu. Jadi mengerti masalah CPNS kan kita baru menyelesaikan kemarin begitu ya. Nanti formasinya pun kan masih formasi yang lama, nanti kita sesuaikan gitu. Jadi biar kementerian bergerak dulu ya, bekerja dulu. Kuota 2025 CPNS apakah akan jadi lebih banyak dengan ini? Nanti kita lihat dulu, kan mereka harus melakukan peta jabatan lagi. Peta kebutuhan jabatan harus dilihat lagi. Jadi kan kita mulai dari awal lagi nih, karena kan hasil kemarin yang untuk yang CPNS yang 200 berapa itu saya lupa, 200 sekian itu 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama. Nah, ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun untuk kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan. Kayak misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya Kementerian Hukum dan HAM dibagi 3 kan, ada kementerian itu kan dulu sempat mengajukan formasi. Nanti kalau misalnya formasinya dulu mengajukan untuk imigrasi, ya nanti kita akan masukkan ke imigrasi. Kalau memang kita formasinya untuk Dirjen Perundang-undangan yang memang pindah ke sana, ya kita akan kasihkan ke Dirjen Perundang-undangan gitu. Nah, nanti setelah mereka masuk, mereka kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi gitu. Baru kita hitung. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk apakah kita akan buka. Kalau mereka mengatakan, oh kami cukup, ya sudah, kita tidak akan buka. Oh kami masih membutuhkan, nanti kita buka begitu. Ya, hari ini kan mulai dengan hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan itu kan memang untuk seleksi P3K yang periode pertama kan sudah diakses gitu. Ini ada imbauan khusus terhadap para pelamar. Periode pertama apa periode pertama? Kan sudah tinggal tes kan? Enggak, maksudnya yang periode pertama kan pengumuman hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan gitu, ada imbauannya untuk mereka yang lulus dan tidak lulus. Ya tentunya kan ini kan salah satu komitmen kami ya di dalam menyelesaikan non ASN yang terdata di BKN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 dinyatakan bahwa tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi instansi pemerintah. Jadi memang kita ingin menyelesaikan. Setelah itu kan nanti kita akan tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K, ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya. Tetapi ini kan memang kita menyelesaikan yang kemarin terdata di daerah ASN. Jadi kepada teman-teman ya, memang kalau memang sudah sesuai dengan formasinya dan sesuai dengan formasi kemudian latar belakang pendidikan, ya nanti kita begitu umumkan dan mereka akan mendapatkan NIP dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau yang belum lulus untuk periode pertama ini kita kan buka komit kedua, karena sepanjang dia ada terdata di BKN, tentunya dia bisa mengikuti tahap 2 ya, karena memang komitmen kita itu adalah menyelesaikan yang 1,7 yang terdata di BKN. Kemudian yang kemarin TMS dan sebagainya kan sudah kita buka nanti untuk yang periode kedua gitu. Yang teman-teman dari P3K yang kemarin, oh saya tertarik kepada CPNS, kan kemarin dia masuk ke CPNS kan dia nggak bisa masuk tuh. Nah sekarang kita silahkan kalau memang mau masuk ke P3K gitu. Jadi kita buka karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7. Tapi memang formasi yang diusulkan ke kami dari instansi itu tidak 1,7, tapi bukan sekitar 1.017.000. Jadi memang misinya memang 1,7. Jadi kita sudah menyediakan 1,7, tetapi memang yang diusulkan ke kami kan kita nggak bisa, yang mengusulkan kan dari instansinya pemerintah, karena kebutuhan dari instansi masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya. Nah, kepada para non ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya, nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu. Termasuk guru ya Bu? Iya semuanya. Gitu. Kalau memang tidak ada formasinya, tapi dia masuk data ASN, maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu. Makanya kemarin saya mengeluarkan surat itu supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka yang sekarang